Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku, Desi Syaharani. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang analisis dekonvolusi spektrum FTIR menggunakan software Origin. Sebelum masuk ke proses pengolahannya, kita bahas sedikit dulu tentang dekonvolusi. Jadi, sederhananya, dekonvolusi ini digunakan untuk memisahkan puncak-puncak spektrum yang saling bertumpuk atau saling berhimpit. Nah, karena pada analisis FTIR, kadang ada beberapa puncak yang terlihat seperti membentuk satu puncak besar. Padahal kalau dianalisis lebih lanjut, sebenarnya puncak tersebut bisa tersusun dari beberapa komponen yang berbeda. Nah, kalau puncak-puncak tersebut masih menyatu, biasanya informasi yang didapat itu jadi kurang jelas dan proses interpretasi gugus fungsi juga bisa menjadi lebih sulit. Jadi, adanya proses dekonvolusi ini, puncak yang awalnya saling berhimpit bisa dipisahkan sehingga hasil analisis menjadi lebih detail dan lebih mudah dipahami. Oke, langsung aja kita masuk ke proses pengolahannya. Jadi, pertama-tama di sini tuh kita harus menyiapkan atau treatment file. Nah, jadi data FTIR yang digunakan itu perlu kita ekstrak terlebih dahulu karena sebelumnya udah aku ekstrak. Jadi di sini aku tinggal masukin aja ke software Origin. Jadi di sini kita buka dulu software Originnya. Lalu kita pilih menu file, pilih import dan single ASCII. Nah, di sini sebenarnya itu ada 3 file yang sudah saya ekstrak, tapi di sini untuk analisis saya akan menggunakan file HAP9. Kita pilih filenya, lalu kita open. Kita klik OK. Nah, setelah data berhasil dimasukkan, di sini terlihat ada 2 kolom utama, yaitu wavelength dan transmittance. Di sini kita tulisin dulu nama kolomnya. Nah, kemudian di sini juga ditambahkan satu kolom untuk absorbansi. Tinggal kita klik CTRL plus D, kita tambahkan satu kolom, dan kita namakan kolomnya dengan absorbansi. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih data transmitasi itu perlu diubah dahulu menjadi absorbansi? Hal ini karena bentuk absorbansi biasanya itu lebih mudah digunakan dalam analisis FTIR. Jadi puncak-puncak yang terbentuk itu akan terlihat lebih jelas sehingga proses identifikasi maupun proses fitting nantinya juga menjadi lebih mudah dilakukan. Nah, untuk mengubahnya di sini digunakan persamaan. Nah, di sini kita klik dulu kolomnya. Kita set kolom value. Nah, di sini digunakan persamaan 2 min old dalam kurung kolom B. Ya sudah, kita klik OK. Selanjutnya data wavelength diplot dengan data absorbansi sehingga akan terbentuk kurva spektrum FTIR. Caranya di sini kita klik menu plot, line. Nah, kita checklist untuk sumbu X itu wavelength dan untuk sumbu Y yaitu absorbansi. Klik OK. Oke, di sini kita perbesar saja. Nah, kalau diperhatikan di sini kurva yang dihasilkan itu masih terlihat cukup kasar dan terdapat fluktuasi kecil atau noise pada sinyal. Nah, sebelum lanjut ke tahap berikutnya, di sini untuk arah sumbu horizontal perlu kita ubah dahulu dari 4000 menjadi 0. Kita klik kanan, lalu kita pilih axis. Lalu di sini kita ubah jadi 4000 sampai 400. Lalu kita klik OK. Nah, hal ini tuh dilakukan karena spektrum FTIR itu umumnya ditampilkan dengan bilangan gelombang yang semakin kecil ke arah kanan, sehingga tampilannya itu sesuai dengan standar spektrum FTIR yang biasa digunakan.
Nah, selanjutnya di sini sekarang kita akan masuk ke tahap baseline correction. Nah, jadi tahap ini tuh dilakukan menggunakan peak analyzer dengan memilih subtract baseline. Nah, tahap ini tuh cukup penting karena terkadang grafik yang diperoleh itu memiliki garis dasar atau baseline yang belum berada pada posisi ideal. Nah, dimana kalau baseline-nya kurang tepat, puncak yang dihasilkannya tuh bisa terlihat lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan kondisi sebenarnya. Akibatnya hasil fitting nantinya juga bisa ikut terpengaruh. Nah, jadi pada tahap ini kita bisa langsung klik analyze. Kita pilih peak and baseline, lalu peak analyzer, open dialog, dan nah di sini untuk goalnya tuh dipilih subtract baseline, lalu kita next. Baseline modenya kita menggunakan user defined. Nah, di sini bisa di scroll ke bawah untuk bagian enable auto find, kita uncheck list, lalu di sini kita klik clear all, lalu kita add. Nah, jadi pada tahap ini titik-titik baseline itu ditentukan secara manual di bagian bawah spektrum atau di antara puncak-puncaknya. Ini tinggal kita scroll ke atas, kita tandain satu, sini juga. Nah, oke, jadi di sini total aku udah nambahin 5 peak gitu. Terus kita klik done. Nah, di sini tinggal kita klik next lagi. Next lagi. Nah, terus di sini kita klik subtract. Lalu kita klik finish. Nah, kalau diperhatikan kurva yang dimiliki ini tuh masih terlihat sedikit lebih kasar karena adanya noise atau gangguan pada sinyal. Nah, jadi di sini untuk proses smoothnya kita klik menu analyze, kita ke sinyal processing, ke smooth dan open dialog. Nah, di sini untuk metodenya sudah menggunakan metode Savitzky-Golay dengan nilai point of windows-nya tuh di 50. Nah, jadi metode Savitzky-Golay ini dipilih karena metode ini tuh cukup baik dalam mengurangi noise tanpa mengubah bentuk asli puncak secara signifikan. Nah, hal ini tuh penting karena pada analisis FTIR, bentuk dan posisi puncak itu memiliki arti yang sangat penting gitu. Nah, kalau menggunakan metode smoothing yang terlalu kuat, kadang si puncaknya tuh nantinya tuh bisa menjadi terlalu rata, bahkan bergeser dari posisi aslinya. Sedangkan metode Savitzky-Golay itu bekerja menggunakan pendekatan polinomial pada beberapa titik data sehingga kurva itu menjadi lebih halus, tetapi karakteristik spektrumnya tuh tetap dipertahankan. Nah, lalu di sini juga jangan lupa di checklist di auto preview, lalu kita klik OK. Nah, setelah proses smoothing dilakukan, terlihat di sini bahwa kurva itu menjadi lebih rapi dan noise yang sebelumnya muncul mulai berkurang. Nah, selanjutnya di sini rentang bilangan gelombang itu akan kita fokuskan pada daerah 1200 sampai 900 per cm. Klik kanan, lalu kita klik axis. Masukkan 1200 sampai 900. Nah, teman-teman, daerah ini tuh dipilih karena pada bagian tersebut itu terlihat adanya beberapa puncak yang saling berhimpit sehingga menjadi area yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, jika sudah tinggal kita klik OK. Nah, di sini terlihat ada 2 gelombang gitu ya, yang warna merah sama hitam, dan untuk yang warna hitam di sini kita tinggal remove aja, jadi kita akan fokus untuk analisis gelombang yang warna merah ini. Nah, sekarang kita masuk ke tahap inti yaitu multiple peak fit atau proses dekonvolusi. Nah, di sini tinggal kita klik menu analyze, kita ke peak and baseline dan pilih multiple peak fit, open dialog. Nah,
Jadi pada tahap ini tuh digunakan di sini fungsinya tuh yang Gaussian ya. Jadi fungsi Gaussian itu dipilih karena merupakan model yang cukup sering digunakan dalam analisis spektrum untuk menggambarkan bentuk puncak dan memisahkan puncak-puncak yang sering bertumpuk. Lalu kita klik icon sebelah sini yang ada panah merahnya. Nah, di sini bebas buat teman-teman di sini bisa tandain peak yang mana aja. Klik 2 kali. Nah, lalu klik OK. Nah, di sini tinggal kita tandain tiap puncaknya. Sini 1, sini 2, sini 3. Kalau udah kita klik fit. Oke. Nah, setelah proses fitting selesai, sekarang kita lihat hasil yang diperoleh. Nah, dari hasil dekonvolusi terlihat bahwa terdapat 3 kurva hasil pemisahan puncak dengan warna yang berbeda, yaitu merah, hijau, dan biru tua. Nah, kurva berwarna merah di sini menunjukkan puncak pada sekitar 1100,99 per cm yang dapat dikaitkan dengan vibrasi gugus fosfat atau PO43- pada struktur hidroksiapatit. Nah, kemudian kurva yang berwarna hijau di sini menunjukkan puncak pada sekitar 1038,65 per cm yang juga berkaitan dengan vibrasi gugus fosfat dan terlihat sebagai puncak dengan intensitas yang lebih dominan. Nah, sedangkan di sini untuk kurva yang berwarna biru tua di sini menunjukkan puncak pada sekitar 957,76 per cm yang dapat dikaitkan dengan vibrasi simetris gugus fosfat pada struktur hidroksiapatit. Nah, lalu terlihat juga kurva berwarna biru muda atau cyan yang menunjukkan cumulative fit, yaitu gabungan keseluruhan hasil fitting dari semua puncak yang diperoleh. Nah, selain itu di sini juga diperoleh nilai R-square-nya sebesar 0,9982. Nah, nilai ini tuh sangat mendekati 1 sehingga menunjukkan bahwa hasil fittingnya tuh memiliki tingkat kecocokan yang sangat baik terhadap data asli. Selain itu juga diperoleh di sini nilai R-square-nya sebesar 0,99814 yang menunjukkan kualitas fitting yang baik. Nah, jadi berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa proses dekonvolusi itu berhasil memisahkan puncak-puncak yang sebelumnya saling bertumpuk sehingga spektrum menjadi lebih mudah dianalisis dan memberikan informasi yang lebih detail. Nah, untuk teman-teman di sini untuk nilai keseluruhan interpretasi data bisa teman-teman lihat di sini ya. Di sini juga bisa teman-teman lihat mulai dari nilai statistik, lalu ada summary-nya, terus di sini juga untuk nilai baseline dan smooth-nya. Nah, oke. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan pada video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memahami proses analisis dekonvolusi menggunakan software Origin. Sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.